Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurbatul Bidayati HKMPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Di sini saya Mufia Aulia, NPM 1911060371, Prodi Pendidikan Biologi kelas F semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai literasi asesmen dan analisis pokok uji. Pengertian literasi dan asesmen. Kemampuan literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam menggapai kesuksesannya. Gerakan literasi nasional menurut Kemendikbud 2017 yaitu sebagai berikut: literasi bahasa, baca dan tulis, literasi numerisasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya. Asesmen merupakan suatu penilaian dalam proses pembelajaran dan pengumpulan informasi sebagai bahan dasar untuk membuat keputusan dalam pemberian umpan balik supaya memodifikasi aktivitas belajar dan mengajar. Asesmen memiliki beberapa jenis yang meliputi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif merupakan penilaian dari hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami tujuan dalam pembelajaran yang sudah ditentukan setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada setiap akhir waktu dalam proses pembelajaran yang mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami pokok bahasan yang sudah dipelajarkan. Asesmen sumatif yang terdiri atas tes-tes pada akhir masa pembelajaran. Literasi asesmen merupakan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar asesmen yang berkualitas dan bertindak sesuai tujuan pembelajaran yang dirancang dengan mengupayakan penggunaan yang seimbang berbagai asesmen alternatif. Selanjutnya, semua asesmen tersebut digunakan sebagai pemandu dalam mengambil keputusan dan sebagai alat bantu mengajar atau teaching tools untuk memanusiakan peserta didik. Pentingnya literasi asesmen ditekankan oleh Heritage yang menyatakan para guru belajar bagaimana mengajar tanpa belajar banyak tentang bagaimana menilai. Lebih lanjut, Stiggins menegaskan bahwa 1/4 sampai 1/3 waktu guru semestinya digunakan untuk penilaian terkait proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penilaian. Selanjutnya yaitu analisis pokok uji. Adalah suatu prosedur yang sistematis untuk menyelidiki informasi-informasi khusus terhadap alat evaluasi yang disusun. Tujuan analisis pokok uji sebagai berikut, yaitu upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas alat evaluasi, mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan jelek, mendiagnostik kemampuan siswa, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Bentuk analisis pokok uji yang pertama ada validitas. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Di antaranya yaitu secara konten atau dikenal dengan validitas konten atau validitas isi, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk, dan secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Nilai koefisien validitas berkisar antara 1 sampai -1. Semakin tinggi nilai koefisien validitas suatu instrumen, maka semakin baik instrumen tersebut. Yang kedua yaitu reliabilitas, dapat juga diartikan ketepatan tes dalam standar pengukurannya. Reliabilitas merupakan kestabilan skor yang didapat oleh siswa dengan hasil yang sama ketika diuji ulang. Hasil pengukuran tidak akan berbeda apabila di dalam proses pengukuran tersebut diujikan kembali, karena tingkat konsistensi terhadap hasil dua pengukuran adalah hal yang sama. Bentuk-bentuk reliabilitas yaitu tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. B. Ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding. Kemudian yang C, Sperman-Brown Stithard, pengujian reliabilitas dengan uji internal
Konsistensi teknik Spielhauf dari Spearman Bro dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya, yang hanya memiliki satu jawaban benar. KR20 dan KR21. Kedua teknik KR tersebut memiliki kriteria instrumen khusus untuk bisa menggunakan rumusnya. Saat instrumen tidak dapat dipisahkan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Selanjutnya yaitu Alpha Cronberg. Pengujian reliabilitas menggunakan uji alfa dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Selanjutnya yaitu rumus Flanagan dan rumus Rulon. Selanjutnya yaitu daya pembeda. Menurut Anas, daya pembeda butir adalah kemampuan suatu butir tes untuk dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Sehingga sebagian peserta yang berkemampuan tinggi menjawab butir tes lebih banyak menjawab betul. Sementara peserta yang berkemampuan rendah sebagian besar tidak menjawab betul pada tes tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Analisis tingkat kesulitan soal adalah mengkaji soal tes dari segi kesulitannya sehingga butir soal dapat digolongkan mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Selanjutnya yaitu efektivitas pengecoh. Distraktor disebut juga dengan pengecoh. Pada soal pilihan ganda, kemungkinan jawaban terbagi dua yaitu kunci jawaban dan distraktor. Dari sekian banyak alternatif jawaban, hanya satu yang benar yaitu kunci jawaban dan kemungkinan jawaban yang tidak benar disebut dengan pengecoh. Selanjutnya yaitu Anates, merupakan program aplikasi yang dikembangkan oleh Dr. Andes Karno MPD dan Yusuf Wibisana ST. Anates mampu menghitung analisis butir soal secara cepat, mudah, dan akurat. Apalagi aplikasi ini berbahasa Indonesia serta menampilkan beberapa fitur dan perhitungan diantaranya skor data di bobot, reliabilitas tes, kelompok atas dan kelompok bawah, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, dan kualitas pengecoh. Selanjutnya yaitu aplikasi SPSS atau Statistical Product for Service Solution, dulunya Statistical Package for Social Science, merupakan program komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat dan akurat. SPSS menjadi sangat populer karena memiliki bentuk pemaparan yang baik, berbentuk grafik dan tabel, bersifat dinamis, mudah dilakukan perubahan data dan update analisis, serta mudah dihubungkan dengan aplikasi lain misalnya ekspor atau impor data ke atau dari Excel. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.